Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aas Mulyati dari Prodi PBA semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Ilmu Logoh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang morfologi. Baik, kita langsung saja ke materi. Pengertian morfologi. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah salah satu cabang linguistik yang mengkaji tentang bagaimana sebuah kata atau terbentuknya sebuah morfem sebagai satuan gramatikal. Morfologi juga mempelajari tentang pengaruh perubahan bentuk kata terhadap artian sebuah kata. Dengan kata lain, morfologi itu mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morfe dan logos. Morfe yaitu berarti bentuk atau perubahan, dan logos berarti ilmu. Jadi berdasarkan makna unsur-unsur pembentukannya itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk kata atau ilmu tentang pembentukan kata. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek yang paling terbesar dalam kajian morfologi adalah morfem dan kata. Adapun pengertian morfem sendiri yaitu morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, kata putus jika dibagi menjadi pu dan tus, bagian-bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Demikian juga me dan kan tidak dapat kita bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan mempunyai makna gramatikal dan leksikal. Adapun jenis-jenis morfem ada 4 jenis. Yang pertama yaitu jenis morfem bebas dan morfem terikat. Yang kedua yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Yang ketiga yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Yang keempat yaitu morfem leksikal dan morfem gramatikal. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi contoh tentang morfem bebas dan morfem terikat. Adapun morfem bebas yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata, bahkan sebagai kalimat jawaban ataupun perintah. Contohnya seperti morfem lihat dan orang. Adapun morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, melainkan selalu ada bersama dengan morfem lain. Misalnya morfem di dan ber. Yang selanjutnya itu kata. Kata adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil. Kata dapat berwujud dasar, yaitu terdiri atas satu morfem, dan ada kata yang berafiks. Kata secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu verba, adjektiva, averbia, nomina, dan kata tugas. Batasan atau konsep dari kata terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama, setiap kata mempunyai susunan fonem yang urutannya tetap dan tidak dapat berubah, serta tidak dapat diselipi atau disela oleh fonem lain. Misalnya kata sikat, urutan fonemnya adalah s, i, k, a, t. Urutan itu tidak dapat diubah, misalnya menjadi s, k, a, i, t, atau urutan lainnya. Juga tidak dapat diselipi fonem lain, misalnya menjadi s, i, u, k, a, t. Yang kedua yaitu setiap kata mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat atau tempatnya dapat diisi atau digantikan oleh kata lain, atau juga dapat dipisahkan dari kata lainnya. Adapun klasifikasi kata terdiri dari 2 macam, yaitu kelas terbuka dan kelas tertutup. Baik, yang pertama yaitu kelas terbuka.
Kelas terbuka adalah kelas yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Yang termasuk kelas terbuka adalah verba, kelas nomina, dan adjektiva. Yang pertama yaitu verba. Ciri utama verba atau kata kerja dilihat dari adverbia yang mendampinginya. Yang kedua yaitu nomina. Ciri utama dari nomina atau kata benda dilihat dari adverbia pendampingnya. Yang ketiga yaitu adjektiva. Secara morfologi, adjektiva yang berupa kata turunan atau kata bentukan dapat dikenali dari sufiks-sufiks atau yang berasal dari bahasa asing yang menyembuhkannya. Yang kedua yaitu kelas tertutup. Kelas tertutup adalah jumlah keanggotaannya terbatas dan tidak tampak berkurang ataupun bertambah. Yang termasuk kelas tertutup adalah kelas-kelas adverbia, pronomina, numeralia, preposisi, konjungsi, artikulus, dan partikel. Yang pertama yaitu adverbia. Adverbia adalah kata keterangan atau keterangan tambahan. Fungsinya adalah menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis kata yang lainnya. Yang kedua yaitu pronomina. Pronomina adalah kata ganti. Pronomina dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kata yang pertama yaitu kata ganti diri. Kata ganti diri adalah pronomina yang menggantikan nomina orang atau yang diorangkan, baik berupa nama diri atau bukan nama diri. Yang kedua yaitu pronomina atau kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa adalah kata ini dan itu yang digunakan untuk menggantikan nomina atau frase nominal atau lainnya, sekaligus dengan penunjukan. Yang ketiga yaitu kata ganti tanya. Kata ganti tanya atau pronomina interrogativa adalah kata yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu nomina atau sesuatu yang dianggap konstruksi nomina. Kata ganti tanya itu adalah 5W 1H. Yang keempat yaitu pronomina tak tentu. Pronomina tak tentu atau kata ganti tak tentu adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tidak tentu, tak tentu. Yang termasuk kata ganti yang tentu, yang tak tentu adalah seseorang, salah seorang, siapa saja, setiap orang, masing-masing, sesuatu, beberapa, sewaktu-waktu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kelas tertutup yang ketiga yaitu numeralia. Yang pertama adalah kata bilangan. Numeralia atau kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Menurut bentuk dan fungsinya, biasanya dibicarakan adanya kata bilangan utama, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, bilangan bilangan tingkat, dan kata bentuk bilangan. Yang kedua yaitu kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan adalah kata-kata yang digunakan sebagai tanda mengenal nomina tertentu dan ditempatkan di antara kata bilangan dengan nominanya. Kata bantu bilangan yang lazim digunakan adalah orang untuk manusia, ekor untuk hewan, dan buah untuk benda umum. Secara spesifik digunakan juga kata-kata batang, lembar, biji, butir, dan lain-lain. Yang keempat, kelas tertutup yang keempat yaitu preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkai nomina. Dengan verba di dalam satu klausa. Misalnya kata di dan dengan dalam kalimat. Yang kelima yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung
adalah kata-kata yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, atau antar kalimat dengan kalimat. Yang keenam yaitu artikulus. Artikulus atau sandang adalah kata-kata yang berfungsi sebagai penentu atau mendefinitifkan suatu nomina, adjektiva, atau kelas lain. Artikulus yang ada dalam bahasa Indonesia adalah si dan sang. Contohnya, nama kucingku si manis. Bendera sang merah putih berkibar di depan Istana Merdeka. Itu contohnya. Yang ketujuh yaitu partikel. Kata-kata yang termasuk kelas partikel adalah kata kah, tah, lah, pun, dan per. Contohnya, siapakah namamu yang sebenarnya? Ambillah yang mana yang kamu suka. Mungkin itu penjelasan dari klasifikasi kata, kelas terbuka maupun kelas tertutup. Jadi kesimpulannya, jika kita mendekati morfologi bahasa dari sudut pandang yang sederhana dan berorientasi permukaannya, kita akan mengalami kebingungan dan disorientasi. Sebagian besar pembentukan kata dalam bahasa tidak terdiri dari afiksasi linear morfem konkret yang mengandung korespondensi satu ke satu dengan makna atau fungsi tata bahasa. Morfologi bahasa memberikan dukungan dari modalitas yang berbeda untuk pandangan generatif kontemporer tentang morfologi atau komponen-komponen morfologi yang berbasis kata, dan melibatkan bentuk dan proses yang seringkali abstrak dan tidak harus serentak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih proses belajar juga. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.